ini udah coba ternak kambing dan semua kandang, jenis serta pakan perawatannya udah diikuti, tapi hasilnya zonk total. Terus pindah ke bebek karena posisi kandangnya dekat sungai, akhirnya beralih ke bebek. Nah, sedangkan di bebek tersebut hasilnya juga zonk, padahal dari pakan perawatan itu juga sudah diikuti zonk. Setelah zonk semua, ya jangankan untuk kembali modalnya aja nggak bisa kembali. Akhirnya apa, kandangnya dijual, dan ini kandang ini dibeli saudara saya, terus dibongkar mau dipindah tempat. Halo peternak semuanya, mungkin sebagian kita mempunyai keinginan dalam peternak ini sebagai usaha pokok. Namun untuk Anda yang ingin peternak sebagai usaha pokok harus lebih jeli dalam menentukan keputusan. Mau peternak apapun, cek dulu lokasi Anda atau pangsa pasarnya nanti. Jangan gegabah karena hanya melihat iming-iming dari analisa saja kita terjun dan belum mengetahui seluk-beluk dari pasarnya atau cara membuangnya nanti, terus perawatannya itu yang bagaimana, kita belum menguasai langsung terjun, itu sangat fatal. Seperti yang ada di video ini, beliau bukan seorang peternak tapi coba mencari keuntungan di dunia peternakan, bermodal dengan HP dan mencari informasi dari YouTube. Setelah mendapatkan informasi langsung dipraktekkan, dan di sini hasilnya itu tidak sesuai yang diharapkan, padahal caranya juga modelnya sama persis yang ada di YouTube, tapi hasilnya tidak sesuai karena kita kan tahunya itu untungnya saja, tidak tahu atau tidak mengalami pahitnya dulu. Padahal di semua peternakan, maksudnya itu bab ternak, mau unggas atau yang lain, pasti ada sisi negatifnya. Sedangkan para peternak yang sudah mahir atau yang sudah berhasil lah, itu pasti pernah mengalami pahitnya dalam beternak. Jadi setelah mengetahui seperti itu, para peternak tersebut bisa mengantisipasi minusnya tadi. Nah, dulu ini kandang yang sekarang kita bongkar adalah kandang kambing. Jadi model kandangnya, terus jenis kambingnya, plus pakan, itu semuanya mengikuti cara yang ada di YouTube, tapi prakteknya zonk. Ini modal bukan hanya sedikit, tapi ya bisa dikatakan puluhan, bahkan bisa ratusan juta ya kalau sekalian isinya. Akhirnya nggak sesuai harapan dan nggak selang lama ternak kambingnya itu langsung di stop, nah, disuntik mati, nggak dilanjutkan. Terus mencari informasi lagi yang ada di YouTube, dan kebetulan ini kandang posisinya dekat sungai, yang akhirnya tertuju pada peternak bebek. Nah, kalau peternak bebek ya emang sih sudah banyak yang sukses dari peternak bebek, tapi juga banyak yang gagal dari peternak bebek juga. Sebenarnya mau bebek, mau ayam, mau
kambing, mau sapi, yaitu tetap ada plus minusnya. Tergantung kitanya sebagai peternaknya itu bagaimana menguasai tekniknya atau ilmunya dalam beternak tersebut. Kalau kita sudah mengetahui atau mahir dalam ilmu beternaknya, ya otomatis akan bisa mendapatkan keuntungan yang banyak juga. Jadi tidak hanya ternak ayam saja yang menguntungkan atau ternak bebek saja yang menguntungkan, semuanya itu juga menguntungkan. Tapi kalau kita sudah memahaminya ya kalau melihat di analisa emang semuanya itu sangat menggiurkan. Mau berkaki 2, mau berkaki 4, mau berkaki 3, sangat menguntungkan. Ya itu bukan dongeng. Sebenarnya ya itu bisa terjadi karena para peternak yang sudah sukses, mereka pernah mengalami yang namanya pahitnya peternak. Karena dari beberapa pengalaman para peternak, ya ini semua jenis peternak, mereka pernah mengalami yang namanya rugi atau minus. Nah, intinya ya pahitnya dalam peternak. Tapi kalau ada yang membahasanya keuntungan, nah itu yang wajib kita pertanyakan. Sebenarnya tidak hanya dalam peternak saja yang ada manisnya dan juga ada pahitnya. Orang berdagang pun juga seperti itu. Intinya kalau orang yang usaha itu ada manisnya dan juga ada pahitnya. Kadang kita melihat orang ini, khususnya yang orang jualan saja ya, karena yang lebih umum, itu hari ini jualan nasi, besok jualannya itu sudah beda lagi, besoknya sudah beda lagi. Nah itu mungkin mencari yang tepat, maksudnya itu mencari usahanya itu yang tepat atau yang cocok untuk orang tersebut. Itu usaha apa? Usaha jualan nasi ini enggak cocok, akhirnya ganti ke jualan pakaian. Jualan pakaian enggak cocok, akhirnya ganti lagi ke jualan jamu dan lain sebagainya. Akhirnya bisa menemukan yang cocok dengan diri kita. Itu kalau kita memulainya dari nol. Berbeda lagi kalau kita memulainya itu tinggal ngelanjutin usahanya orang tua gitu. Di ternak juga begitu. Kita beternak jenis ini atau beternak itu kok nggak cocok, ganti lagi yang itu. Nah, nggak cocok, yang cocoknya itu yang mana? Nanti kalau ketemu atau yang pas ya kita jalaninya juga enak. Tapi ada juga ini, walaupun tidak semua orang yang mempunyai pemikiran atau mempunyai keinginan beternak sesuatu lah, ibaratnya kita coba untuk beternak ayam, sekali coba langsung jadi, atau sekali coba itu langsung berjalan, langsung ya dikatakan sukses, itu juga ada. Tapi juga tidak sedikit yang mencoba beberapa jenis yang diternak itu gagal terus. Ya kalau dikatakan ke hoki, ya mungkin hoki orang itu beda-beda. Kadang ada yang cocok dengan ayam, kadang ada yang cocok dengan kambing, ada yang cocok dengan sapi dan lain sebagainya, ya istilah cocok-cocokan. Tapi kalau kita lihat dan kita mengikuti cara di channel YouTube itu juga tidak semuanya cocok dengan kita. Ya contohnya seperti yang ada di video ini. Ini udah coba ternak kambing dan semua kandang, jenis serta pakan perawatannya udah diikuti, tapi hasilnya zonk total. Terus pindah ke bebek. Karena posisi kandangnya dekat sungai, akhirnya beralih ke bebek. Nah, sedangkan di bebek tersebut hasilnya juga zonk, padahal dari pakan perawatan itu juga sudah diikuti zonk. Setelah zonk semua, ya jangankan untuk kembali modalnya aja nggak bisa kembali. Akhirnya apa? Kandangnya dijual, dan ini kandang ini dibeli saudara saya
terus dibongkar mau dipindah tempat. Waktu bongkarnya ini kita telat datang, jadi tahu-tahu udah posisi dibongkar seperti ini, jadi belum sempat memperlihatkan kandang aslinya, kandang utuhnya sebelum dibongkar. Ini sangat besar ya kandangnya, dan pembuatan kandangnya itu untuk tiang terus dinding samping sama atap itu katanya ini menghabiskan sekitar 16 juta. Itu belum sekat-sekatannya yang ada di bawah, plus ini kan ditambah lagi, tidak hanya satu kandangnya saja habis segitu, belum lagi untuk beli ternaknya, dan hasilnya sangat mengecewakan. Nah, ini pembelajaran untuk kita semua, khususnya bagi Anda yang subscribe channel ini dan selalu mengikuti. Semoga kita semua dihindarkan dari hal tersebut ya. Dari situlah setiap membuat konten peternakan, kami tidak selalu membahas keuntungan, yaitu mending kita bahas caranya saja. Kalau soal untung ya balik lagi ke hobi dan juga jumlah ternaknya. Makanya dalam membuat konten itu sering saya sindir sana sini agar apa ya, ini kan konten sebagai tuntunan atau untuk panutan kepada mereka yang mencoba beternak dan mencari inspirasi dari YouTube. Kalau informasinya salah terus jadinya fatal seperti ini ya, seharusnya kita ya kasihan juga kepada penontonnya, karena ya seperti simbiosis mutualisme kalau di pelajaran, di kita kerjasama yang menguntungkan. Kita sebagai konten kreator itu bisa mendapatkan penghasilan itu karena ada yang menonton videonya, terus ada yang mau subscribe, itu kita bisa mendapatkan bayaran dari pihak YouTube. Jadi kita sebagai konten kreator menginginkan Anda sebagai penonton, dan begitu juga sebaliknya, Anda yang sebagai penonton pasti menginginkan tontonannya itu yang bermutu, yang artinya apa yang ditonton itu bisa menjadi tuntunan, bukan tontonan yang menyesatkan. Yang menonton bisa mendapatkan ilmu dan manfaatnya, yang membuat video bisa mendapatkan penghasilan ya, walaupun tidak banyak ya, anggap saja sebagai uang untuk membeli kopi dan rokok ketika kita membuat atau mengedit video, gitu saja ya. Semoga harapan dari channel ini atau dari saya pribadi yang sudah subscribe channel ini khususnya, kalau yang nggak subscribe ya terserah lah, yang khususnya yang sudah subscribe channel ini dan selalu mengikuti atau menonton video-video dari channel ini, saya tegaskan Anda jangan mudah sekali untuk dibohongi atau ditipu ya. Kalau ada informasi disaring-saring dulu, benar apa tidak, jangan gegabah. Daripada panjang lebar nggak jelas, mending kita tutup sampai di sini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oke, cukup sekian dan terima kasih.